Ibu Sri sudah memasuki usia senja. Rambutnya mulai memutih, kulitnya keriput, tapi sorot matanya masih hangat penuh kasih. Ia tinggal sendirian di rumah sederhana peninggalan almarhum suaminya, di sebuah kampung kecil yang tenang. Setiap hari, ia bangun pagi, menyapu halaman, menyalakan kompor untuk memasak nasi, lalu duduk sendiri sambil menyeruput teh hangat. Meski hari-harinya berjalan biasa saja, ada satu hal yang selalu terasa kosong, kesepian. Anak tunggalnya, Rudy, sudah lama menikah dan tinggal di kota bersama istrinya, Sinta, dan kedua anak mereka. Sesekali Rudy pulang kampung, tapi itu pun jarang. Telepon atau kabar singkat sering menjadi pengganti rindu. Suatu hari, kabar yang tak disangka datang. Rudy menelpon dengan suara penuh semangat. "Bu, bagaimana kalau ibu ikut kami tinggal di kota? Supaya nggak sendirian di rumah. Nanti ibu bisa main sama cucu-cucu juga." Mata Ibu Sri berkaca-kaca. Hatinya bergetar. "Benarkah? Ibu diajak tinggal sama kalian?" "Iya, Bu. Biar kami yang jagain ibu sekarang." Air mata bahagia menetes tanpa bisa ditahan. Ia merasa doa-doanya terkabul. Tidak ada lagi kesepian. Tidak ada lagi makan sendirian. Ia membayangkan hari-hari penuh tawa bersama cucu, bercengkerama dengan keluarga, dan merasakan kembali hangatnya suasana rumah. Beberapa hari kemudian, Rudy benar-benar menjemput Ibu Sri. Dengan koper kecil berisi pakaian dan beberapa barang kenangan, ia meninggalkan rumah tuanya di kampung. Rumah itu ditutup rapat, tapi hatinya ringan karena ia percaya akan menemukan kehidupan baru yang lebih indah bersama anak dan cucunya. Saat tiba di kota, ia disambut riang oleh cucu-cucunya. Hari itu, ia merasa dunia begitu indah. Dalam hatinya ia berbisik, "Terima kasih, Tuhan, aku tidak sendiri lagi." Hari-hari pertama Ibu Sri tinggal bersama keluarga Rudy terasa begitu indah. Setiap pagi ia terbangun bukan oleh sepi, melainkan oleh suara cucu-cucunya yang riang. "Nek, bangun, kita mau sekolah." Dengan senyum lebar, Ibu Sri segera beranjak. Ia membantu menyiapkan seragam, mengikat rambut cucunya yang perempuan, bahkan membuatkan bekal sederhana. Sesuatu yang dulu sangat ia rindukan. Di rumah itu, Ibu Sri merasa punya peran penting. Ia bukan hanya menumpang, tapi juga memberi warna. Membersihkan rumah baginya seperti olahraga. Menyapu halaman, mencuci piring, atau menata kamar cucu, semuanya ia lakukan dengan ringan hati. Ketika sore tiba, suara tawa cucunya mengisi udara. "Nek, ayo main bola," seru cucunya yang kecil. Meski lututnya sering pegal, ia tetap berlari kecil mengejar bola, tertawa bersama mereka, dan sesekali jatuh terduduk sambil terbahak. Saat malam tiba, dapur selalu jadi tempat yang paling hidup. Ibu Sri dengan cekatan memasak sayur bening, tumis sederhana, atau gorengan hangat. Rudy sering berkata, "Masakan ibu memang gak ada yang ngalahin." Ucapan itu membuat hatinya meleleh. Ia merasa berguna. Ada kebanggaan dalam dirinya. Meski sudah tua, ia masih bisa menyenangkan keluarga. Hari-hari seperti itu berjalan berminggu-minggu. Ibu Sri bahkan sempat berpikir, andai saja almarhum suamiku masih ada, pasti ia juga akan bahagia melihat aku dikelilingi cucu yang manis. Di sela-sela waktu, ia sering duduk di ruang tamu sambil menonton cucu-cucunya belajar. Sesekali ia membantu membaca, kadang mendongeng sebelum tidur. Kehidupan yang dulu sepi kini terasa ramai dan penuh cinta. Ibu Sri sering berbisik dalam hati, "Inilah masa tua yang kudambakan. Tidak sendirian. Ada anak, ada cucu. Aku benar-benar bersyukur." Namun, seperti roda kehidupan, kebahagiaan itu pelan-pelan mulai bergeser.
Apa yang dulu ia anggap ringan, lama-kelamaan mulai terasa berat. Apa yang dulu membuatnya senang, perlahan membuatnya lelah. Tapi saat itu, ia masih belum sadar. Ia hanya menikmati peran barunya sebagai nenek, sebagai ibu, tanpa menyadari bahwa perlahan beban itu akan semakin besar di pundaknya. Awalnya, semua terasa wajar. Ibu Sri membantu memasak, membersihkan rumah, atau menjaga cucu ketika Rudi dan Sinta sibuk bekerja. Ia melakukannya dengan senang hati, tanpa pernah mengeluh. Namun perlahan, sesuatu mulai berubah. Tugas-tugas rumah tangga yang awalnya hanya sekadar membantu, kini terasa seperti kewajiban penuh. Sinta, menantunya, yang biasanya masih sempat memasak, mulai lebih sering berkata, "Bu, hari ini ibu masak aja ya. Saya capek habis kerja." Ibu Sri mengangguk. Meski tubuhnya lelah, ia tetap masuk dapur. Begitu pula dengan cucu-cucu. Kalau dulu mereka bermain bersama Ibu Sri sebagai keceriaan, sekarang lebih sering diserahkan begitu saja. "Ibu, tolong jaga anak-anak ya. Saya harus kerja tambahan malam ini." "Bu," cucu-cucu rewel, "biar sama ibu aja." Hari-hari Ibu Sri pun mulai penuh dengan pekerjaan tanpa henti. Dari pagi sampai malam, ia mengurus rumah, mengurus cucu, menyiapkan makanan, mencuci pakaian, hingga membersihkan rumah. Kadang ia berpikir, kenapa semua seakan bergantung padaku? Bukankah aku sudah tua? Kenapa mereka tak merasa aku juga butuh istirahat? Pernah suatu malam, Rudi pulang kerja dalam keadaan lapar. Bukannya membiarkan istrinya yang menyiapkan, ia malah membangunkan ibunya. Ibu Sri terbangun dari tidurnya. Matanya masih berat, tubuhnya pegal. Tapi ia tetap beranjak ke dapur, menyalakan kompor, dan menyiapkan mie rebus hangat untuk anaknya. Rudi makan dengan lahap tanpa menyadari tatapan lelah ibunya. Sinta pun hanya duduk diam, seolah hal itu sudah biasa. Malam demi malam, kejadian seperti itu semakin sering. Awalnya Ibu Sri menenangkan dirinya, ini mungkin caranya mereka menunjukkan aku masih dibutuhkan. Tapi di lubuk hati terdalam, ia mulai merasa ada yang salah. Bukan lagi tentang kebersamaan, bukan lagi tentang kebahagiaan, tapi tentang beban yang semakin berat di pundaknya. Yang membuatnya sedih bukan hanya rasa lelah, melainkan karena anak dan menantunya tak pernah bertanya, "Ibu capek enggak? Ibu sehat enggak?" Bagi mereka, semua yang dilakukan Ibu Sri seolah sudah menjadi kewajiban. Hari-hari yang dijalani Ibu Sri makin terasa panjang. Dari subuh hingga larut malam, ia tak pernah benar-benar beristirahat. Begitu fajar menyingsing, ia sudah harus bangun lebih dulu dari yang lain. Ia menanak nasi, menyiapkan sarapan, lalu mengepak bekal untuk cucu-cucunya. Setelah itu, ia menyapu rumah, mencuci pakaian, menjemur, dan lanjut lagi ke dapur untuk memasak makan siang. Sore harinya, ia masih harus mengurus cucu yang rewel, membersihkan rumah yang berantakan, dan malamnya kembali memasak untuk Rudi dan Sinta. Bahkan ketika tubuhnya ingin sekali beristirahat, seringkali Rudi pulang larut malam lalu berkata, "Bu, saya lapar. Tolong masakin, ya." Dan Sinta, alih-alih mendampingi, malah menambahkan, "Iya Bu, sekalian bikinin saya juga." Ibu Sri hanya bisa tersenyum tipis, menahan sesak di dada. Ia masuk dapur lagi, tangannya gemetar menyalakan kompor. Punggungnya sakit, lututnya berdenyut, tapi ia tetap memaksakan diri. Kadang saat ia menaruh makanan di meja, ia berharap ada ucapan sederhana, "Terima kasih, Bu. Ibu sudah repot-repot." Namun yang ia dengar hanyalah suara sendok dan garpu, tanpa sepatah kata pun. Yang lebih menyakitkan
Ada kalanya Rudi dan Sinta berbicara seakan semua memang kewajiban ibunya. Kalau nggak ada ibu, siapa lagi yang bersihin rumah? Kata-kata itu menusuk hati Ibu Sri. Ia bukan keberatan membantu, tapi ia merasa dipandang hanya sebagai tenaga, bukan lagi sebagai seorang ibu yang layak dihormati. Malam-malamnya makin sering terganggu. Baru saja ia terlelap, suara pintu berderit terdengar. Rudi pulang dengan wajah lelah, lalu mengetuk pintu kamarnya. "Bu, saya pengen makan. Tolong bikinin." "Ya." Mau menolak, mulutnya keluh. Mau mengeluh, ia takut anaknya tersinggung. Maka ia kembali bangkit, menyiapkan makanan di dapur dengan mata berkaca-kaca. Di tengah malam yang sepi, saat semua sudah kenyang dan tertidur, Ibu Sri duduk sendiri di ruang makan. Tangannya gemetar, matanya sembab. Dalam hatinya ia berkata lirih, "Kenapa anakku tidak peka? Kenapa mereka tidak melihat aku ini sudah tua? Bukankah aku datang ke sini untuk merasakan kebahagiaan, bukan untuk jadi pembantu?" Air matanya menetes, bercampur dengan sisa asap dapur yang masih menggantung. Ia merasa tak lagi dihargai. Untuk pertama kalinya, Ibu Sri merasa menyesal telah meninggalkan rumahnya di kampung. Di sana, meski sendiri, ia masih punya kebebasan. Di sini, ia dikelilingi keluarga, tapi hatinya begitu sepi. Malam itu, Ibu Sri duduk di tepi ranjang. Lampu kamar redup, tubuhnya terasa pegal dari ujung kaki hingga kepala. Ia baru saja selesai membersihkan dapur setelah menyiapkan makanan tengah malam untuk Rudi dan Sinta. Di tangannya ada sapu tangan lusuh, peninggalan almarhum suaminya. Ia mengusap air mata pelan, mencoba menahan isak agar tidak terdengar keluar. Dalam hatinya, ada suara yang terus berbisik, "Apakah anakku tidak menyayangiku lagi? Apakah aku hanya dianggap pembantu di rumah ini?" Namun secepat itu juga, hatinya menolak untuk membenci. Ia mencoba mengingat masa kecil Rudi, bagaimana dulu ia merawatnya sendirian setelah suaminya meninggal. Bagaimana ia rela tidak makan demi memastikan anaknya bisa sekolah. Bagaimana setiap malam ia begadang menjahit pakaian orang hanya untuk membeli buku dan seragam baru bagi Rudi. Semua pengorbanan itu tidak pernah ia sesali. Ia ikhlas, karena bagi seorang ibu, kebahagiaan anak adalah kebahagiaannya juga. Tapi malam itu, luka hatinya terlalu dalam. Ia merasa bukan lagi dihargai sebagai ibu, melainkan hanya sebagai orang yang harus siap melayani. Esok paginya, ketika ia menyiapkan sarapan, Sinta hanya melewati dapur tanpa sepatah kata. "Bu, jangan lupa bersihin kamar." "Ya, saya buru-buru mau kerja." Ibu Sri menunduk. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada sapaan hangat. Semua terasa seperti perintah. Rudi pun semakin jarang berbicara dengannya. Kalaupun ada, hanya seputar pekerjaan rumah. "Bu, baju saya mana? Bu, sepatu belum dibersihkan." Seolah keberadaan Ibu Sri hanya untuk memenuhi kebutuhan praktis. Malam-malamnya penuh dengan renungan. Ia sering terjaga, memandang langit-langit kamar sambil berbisik lirih. "Andai ayahmu masih ada, Rudi, mungkin aku takkan merasa sesakit ini." Kadang ia ingin bicara, ingin mengatakan bahwa ia lelah, bahwa ia ingin dihargai. Namun setiap kali melihat wajah cucunya yang polos, hatinya luluh kembali. Aku tidak boleh egois. Kalau aku pergi, siapa yang akan menjaga cucu-cucu ini? Itulah dilema seorang ibu, terluka, tapi tetap bertahan demi anak dan cucu. Hari demi hari, luka itu semakin menumpuk. Ibu Sri merasa dirinya seperti bayangan, selalu ada, selalu siap, tapi tak pernah benar-benar dilihat. Ia mulai sakit-sakitan.
Tubuhnya mudah lelah, nafasnya pendek, tapi ia tetap memaksa diri bergerak. Ia tidak ingin dianggap beban, meski sebenarnya ialah yang paling terbebani. Dalam doa malamnya, ia berkata, "Ya Tuhan, kuatkan hatiku. Aku mencintai anak dan cucuku, tapi aku juga ingin dicintai dan dihargai. Jangan biarkan aku berakhir dalam kesepian meski dikelilingi keluarga." Air matanya jatuh lagi. Luka itu tetap ia simpan rapat. Hanya ia dan Tuhan yang tahu. Hari-hari terus berjalan. Ibu Sri masih menjalani rutinitas yang sama. Memasak, membersihkan rumah, mengurus cucu. Tapi di dalam hatinya, ia menyimpan luka yang tak pernah ia tunjukkan. Kadang ketika sendirian, ia menatap foto almarhum suaminya yang ia bawa dari kampung. Foto itu kini terpasang di meja kecil di sudut kamar. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Pak, aku bahagia bisa melihat cucu-cucu tumbuh di sekitarku. Tapi aku juga lelah. Pak, aku ingin mereka melihat aku bukan hanya sebagai tangan yang siap bekerja, tapi sebagai seorang ibu yang butuh dihargai." Ada saat-saat di mana ia berpikir untuk kembali ke rumah lamanya di kampung. Rumah yang sepi, tapi memberi kebebasan. Rumah yang sunyi, tapi penuh kenangan manis bersama almarhum suaminya. Namun setiap kali ia melihat wajah cucunya, ia kembali mengurungkan niat itu. "Kalau aku pergi, bagaimana cucu-cucuku? Mereka masih butuh aku." Konflik batin itu terus menghantui, antara ingin bahagia untuk dirinya sendiri, atau bertahan demi orang yang ia cintai. Dalam doa panjangnya suatu malam, ia berkata, "Ya Tuhan, ajarkan anak-anakku untuk menghargai. Ajarkan cucuku untuk belajar menyayangi. Jangan biarkan aku menjadi ibu yang hanya dipandang sebagai pembantu, tapi lihatlah aku sebagai seorang ibu yang masih punya hati." Kisah Ibu Sri bukanlah cerita asing. Banyak orang tua di masa senja mereka rela meninggalkan kenyamanan demi tinggal bersama anak, dengan harapan tak lagi kesepian. Mereka ingin merasakan hangatnya keluarga, tawa cucu, dan kasih sayang yang dulu pernah mereka berikan. Namun seringkali, tanpa disadari, anak-anak justru membebani mereka dengan tanggung jawab rumah tangga. Seakan kehadiran orang tua hanya untuk membantu. Padahal, yang paling mereka butuhkan bukanlah pekerjaan untuk mengisi waktu, melainkan penghargaan, kasih sayang, dan perhatian. Orang tua memang rela berkorban. Mereka kuat menahan lelah, menahan sakit, bahkan menelan rasa kecewa. Tapi bukan berarti anak boleh melupakan bahwa mereka juga manusia, yang butuh istirahat, butuh diperlakukan dengan hormat. Ingatlah, ketika kecil, kita selalu memanggil orang tua untuk segala hal. "Pak, tolong ambilkan ini. Bu, tolong masakkan itu." Mereka selalu ada, tanpa mengeluh, tanpa pamrih. Kini, saat mereka tua, saat mereka rapuh, bukankah sudah seharusnya kita gantian ada untuk mereka? Jangan sampai kita menunggu mereka benar-benar pergi untuk kemudian menyesal. Jangan sampai cinta yang bisa kita tunjukkan hari ini hanya tinggal cerita penyesalan di kemudian hari. Ibu Sri menutup matanya malam itu dengan hati yang masih penuh doa. Meski terluka, ia tetap mencintai keluarganya. Meski lelah, ia tetap memasak, tetap membersihkan rumah, tetap menjaga cucu. Karena begitulah hati seorang ibu, bisa patah, tapi tetap mencintai. Bisa luka, tapi tetap mendoakan yang terbaik. Dan mungkin, hanya doa itu yang kelak menyadarkan anak-anaknya, sebelum semuanya terlambat.